Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas cinta dan kasih-Nya sehingga kita masih diizinkan dalam melaksanakan acara seminar proposal online pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Alexander Manulang, nomor induk mahasiswa 170121184, program studi teknik informatika. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fikles Arsusanto Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya yang selama ini membimbing saya dalam menyusun proposal skripsi saya mulai dari tahap awal hingga pada sampai tahap ini, sehingga saya dapat mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul penerapan algoritma Kinnear's Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Pada presentasi kali ini terdapat 4 poin penting yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metode penelitian, dan yang keempat adalah analisa dan perancangan. Nah, mengapa saya mengangkat judul penelitian ini? Tentu karena dilandasi dengan latar belakang yang cukup menarik untuk diteliti. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat latar belakang dari judul penelitian saya. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat ini yang semakin berkembang pesat, kebutuhan akan informasi menjadi hal yang sangat penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor. Contohnya dalam sektor pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi, segala pekerjaan yang ada dalam sektor pendidikan akan lebih mudah dikerjakan akibat dengan adanya perkembangan ini. Sebagai contoh adalah instansi dalam sektor pendidikan adalah Kampus STMIK Pelita Nusantara. Siapa sih yang tidak kenal dengan Kampus STMIK Pelita Nusantara? Kampus STMIK Pelita Nusantara merupakan salah satu perguruan tinggi komputer swasta yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki mimpi di masa depan, yang mampu bersaing menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang akademis. Dalam sistem instansi sektor pendidikan, unsur terpenting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah mahasiswa. Oleh karena itu, perlu diperhatikan suatu tingkat kelulusan mahasiswa yang tepat waktu. Dan tolak ukur keberhasilan suatu perguruan tinggi dapat dinilai dari angka presentase kelulusan mahasiswa dalam setiap tahunnya. Nah, setelah saya teliti di Kampus STMIK Pelita Nusantara, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Faktor yang pertama yang mempengaruhinya adalah tidak stabilnya rasio tingkat kelulusan mahasiswa program studi teknik informatika pada STMIK Pelita Nusantara. Dan faktor yang kedua adalah tingginya presentase mahasiswa status non-aktif. Dan faktor yang ketiga adalah belum adanya penelitian yang melakukan tentang prediksi kelulusan di STMIK Pelita Nusantara. Jadi, dengan adanya latar belakang masalah ini, saya berinisiatif, saya berniat mengangkat judul penelitian saya tentang penerapan algoritma Kinnear's Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Dan untuk metode yang saya gunakan nantinya adalah metode Kinnear's Network. Kenapa saya menggunakan metode Kinnear's Network? Karena metode ini cocok untuk pengklasifikasian. Karena metode ini juga merupakan sebuah metode yang menggunakan algoritma supervised atau data pembelajaran, di mana hasilnya diklasifikasikan berdasarkan kategori K tetangga terdekat. Nah, dalam penelitian saya terdapat 3 poin rumusan masalah yang nantinya akan saya selesaikan. Yang pertama adalah bagaimana menganalisa algoritma Kinnear's Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa, dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan algoritma Kinnear's Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa, dan yang ketiga adalah bagaimana merancang aplikasi algoritma Kinnear's Network dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, terdapat beberapa batasan masalah yang saya batasi supaya penelitian saya ini tidak terlalu menyebar luas. Jadi terdapat 8 poin yang saya buat di sini. Yang pertama adalah adapun objek penelitian dilakukan di Kampus STMIK Pelita Nusantara Medan, dan yang kedua adalah algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma Kinnear's Network, dan yang ketiga adalah sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau web programming, dan yang keempat adalah sistem manajemen basis data menggunakan MyStructure Query
LearnSuite, atau MySQL. Dan yang kelima, kriteria yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah NIM atau nomor induk mahasiswa, nama, jurusan, IP semester 1 sampai semester 6, dan status kelulusan. Dan batasan masalah yang keenam, data kelulusan yang diprediksi merupakan data kelulusan tahun 2020. Dan data yang digunakan merupakan data tahun 2018. Dan yang kedelapan, data yang diprediksi merupakan data program studi teknik informatika. Nah, adapun tujuan masalah dari penelitian saya ini terdiri atas 3 poin. Yang pertama, dapat mengetahui hasil analisa prediksi kelulusan mahasiswa dengan menerapkan langkah-langkah perhitungan KNN. Dan yang kedua adalah dapat menerapkan metode ini dengan cara memanfaatkan data sebelumnya dengan menguji data tersebut dengan metode algoritma KNN. Dan yang ketiga adalah dapat merancang suatu aplikasi berbasis web yang di dalamnya menerapkan metode KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Dan untuk manfaat dari penelitian saya ini terdiri atas 3 poin. Yang pertama adalah dapat membantu STMIK Pelita Nusantara dalam memprediksi kelulusan mahasiswa di tahun berikutnya. Dan yang kedua adalah dapat meminimalisir jumlah mahasiswa non-aktif di STMIK Pelita Nusantara. Dan yang ketiga adalah dapat menstabilkan jumlah rasio tingkat kelulusan mahasiswa di STMIK Pelita Nusantara. Nah, untuk poin yang kedua adalah landasan teori. Adapun landasan teori dalam penelitian saya ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah definisi prediksi. Prediksi merupakan salah satu cara atau proses untuk memprediksi atau memperkirakan secara urut dan sistematis mengenai sesuatu yang mungkin dapat terjadi pada masa depan berdasarkan informasi pada masa lampau. Dan yang kedua adalah algoritma KNN. KNN adalah metode yang melakukan suatu pengklasifikasian terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat atau K tetangga terdekat dengan objek tersebut. Metode ini bertujuan mengklasifikasikan objek baru berdasarkan data training ataupun data sampel. Dan yang ketiga adalah UML. UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk membangun perangkat lunak. Adapun UML yang saya gunakan di sini adalah yang pertama use case diagram, dan yang kedua adalah activity diagram, dan yang ketiga adalah sequence diagram, dan yang keempat adalah class diagram. Nah, untuk poin yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian yang terdiri dari kerangka kerja penelitian yang terbagi atas identifikasi masalah, pengumpulan data yang terdiri atas 3, yaitu observasi, literatur, dan wawancara. Dan selanjutnya adalah implementasi data mining, perencangan sistem, pengujian sistem, implementasi sistem. Dan di sini untuk uraian kerjanya sudah saya buat juga, identifikasi masalah, pengumpulan data, implementasi data mining, dan perencangan sistem, pengujian sistem, dan implementasi sistem. Untuk poin yang keempat, analisa dan perancangan. Adapun analisa data saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah adanya tempat penelitian, yang kedua adalah pengolahan data, yang ketiga adalah analisa kebutuhan sistem, dan satu lagi adalah perancangan sistem yang saya bagi ke dalam 4 model perancangan. Yang pertama adalah perancangan sistem yang diusulkan, dan yang kedua adalah rancangan basis data, dan yang ketiga adalah rancangan masukan, dan yang keempat adalah rancangan keluaran. Nah, untuk algoritma KNN, dalam penelitian ini terdapat sejumlah data training yang digunakan pada saat pemanfaatan algoritma guna mencari model yang pas. Di sini saya menggunakan data training sebanyak 210 data, di mana data ini adalah data tahun 2018 dan sebagai data testing atau sebagai data yang akan saya uji ke data training terdiri dari 215 data yang merupakan data dari kelulusan tahun 2020. Nah, selanjutnya untuk perhitungan nilai Euclidean Distance Data Testing, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan parameter K. Di mana untuk parameter K yang saya gunakan di sini adalah nilainya 3 atau parameter K sama dengan 3. Maksud K sama dengan 3 di sini adalah K tetangga terdekat adalah 3. Untuk langkah kedua adalah di sini menghitung jarak antara data uji dengan data training dengan Euclidean distance jarak data 1 dengan data training. Di sini kita dapat melihat
akar dari 2,45 dikurang 3,20 dipangkatkan, ditambah 2,67 dikurang 3,12 dipangkatkan, ditambah 3,00 dikurang 3,23 dipangkatkan, ditambah 3,15 dikurang 3,01 dipangkatkan, ditambah 3,5 dikurang 3,56 dipangkatkan, ditambah 3,75 dikurang 3,79 dipangkatkan, diakarkan, maka hasilnya kita dapat ini. Lalu hasil pemangkatannya dijumlahkan, hasilnya ini, maka hasilnya totalnya itu dipangkatkan, maka nilai totalnya 0,967057. Jadi untuk ini 0,67057 ini merupakan nilai Euclidean distance untuk data uji yang pertama. Jadi untuk nilai 0,96757 ini dapat kita lihat di sini pada tampilan tabel 3. Untuk data uji yang pertama, nilai Euclidean distance-nya berdasarkan perhitungan manual adalah 0,967057. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai Euclidean distance data yang kedua adalah 0,579482. Untuk nilainya ini sudah kami uji manual seperti ini juga sampai dengan untuk data ke 210. Nah, dan di sini bisa kita lihat nilai Euclidean distance di atas diperoleh dari data uji yang pertama sampai ke data ke 225. Maksudnya di sini data uji yang pertama ini sampai ke data uji ke 215. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah data yang digunakan itu berdasarkan nilai dari tabel 6, di mana dilakukan pengurutan nilai distance mulai dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Maksudnya di sini adalah pengurutan dari hasil perhitungan Euclidean distance yang sebelumnya kita hitung. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data untuk nilai Euclidean distance data pertama tadi 0,967057, yang kedua adalah 0,579482, dan yang ketiga adalah 0,6919855 sampai dengan untuk data yang ke-215. Jadi, ketika rumus rank perhitungan manual untuk nilai Euclidean distance yang pertama berada pada ranking 39. Begitu pula dengan rank Euclidean distance data kedua berada pada ranking ke-10. Ini sudah saya uji dalam perhitungan manual sampai dengan untuk data ke-215 di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah pengklasifikasian hasil KNN atau langkah ketiga. Untuk langkah ketiga di sini adalah menentukan kelompok dari hasil uji berdasarkan mayoritas nilai K. Di sini hasil pengumpulan kategori K atau klasifikasi nearest neighbor berdasarkan parameter K yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini kebetulan tadi nilai K-nya sudah kita tentukan, di mana nilai K-nya adalah 3, dan pada tabel di atas hasil klasifikasi KNN data nomor 1 memperoleh hasil klasifikasi lulus. Hasil tersebut diperoleh dari hasil nilai distance 0,967057 yang diurutkan ke semua jumlah distance yang sudah dihitung berdasarkan nilai K. Jadi di sini untuk nilai Euclidean distance-nya tadi kan dalam perhitungan manual sudah kita hitung 0,6757, dan untuk peringkat jaraknya dia berada pada peringkat nomor 39 dan hasil klasifikasinya dinyatakan lulus. Dari mana ini kita dapat lulus? Itu sudah kita hitung dalam perhitungan manual menggunakan rumus Moore dan sudah saya buktikan sampai ke data 215. Next. Nah, yang selanjutnya adalah hasil kategori mayoritas. Di sini pada tabel 6 dapat kita lihat bahwa di sini untuk peringkat jarak nomor 1 berada pada Euclidean 417133, dan yang kedua berada pada peringkat Euclidean distance 419772, dan yang ketiga berada pada nilai Euclidean distance 454532. Dan untuk klasifikasinya kebetulan dengan K sama dengan 3 adalah klasifikasi lulus. Dari mana ini kita peroleh klasifikasi lulus? Ini kita peroleh dari perhitungan sebelumnya atau penentuan mayoritas nilai K. Selanjutnya adalah setelah mengumpulkan kategori Y sama dengan K sama dengan 3, maka hasil pengujian data testing 1
maka hasil pengujian data testing 1 ke sejumlah data training sebanyak 210 data memperoleh hasil klasifikasi bahwa data testing 1 berada dalam klasifikasi lulus. Jadi ini kan tadi untuk klasifikasinya untuk ketiga-tiganya kan lulus. Jadi karena kebetulan klasifikasinya mayoritas lulus, jadi untuk data testing yang pertama tadi yang Euclidean 967 tadi yang ini berada dalam klasifikasi lulus. Nah, hasil pengujian keseluruhan data juga saya tampilkan di sini. Di sini untuk data yang pertama lulus, kedua lulus sampai ke 215. Untuk berdasarkan dari hasil pengujian prediksi kelulusan menggunakan algoritma KNN, jumlah data testing sebanyak 215 data yang diuji terhadap data training sebanyak 210 data diperoleh hasil klasifikasi lulus sebanyak 148 orang dan klasifikasi tidak lulus sebanyak 67 orang, dan ini sudah saya buktikan berdasarkan perhitungan manual. Nah, untuk perancangan yang diusulkan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama use case diagram, yang kedua adalah activity diagram, dan yang ketiga adalah sequence diagram, dan yang keempat adalah class diagram. Untuk use case diagram di sini dimana melakukan login, dan yang kedua admin juga dapat menginput data training, dan yang ketiga admin juga dapat menginput data testing, dapat melakukan proses KNN, dapat melakukan hasil prediksi, dan dapat keluar dari sistem. Nah, untuk perancangan basis data yang saya rancang di sini terdiri dari beberapa tabel, yaitu 4 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel user, tabel yang kedua adalah tabel training, tabel yang ketiga adalah tabel testing, dan tabel yang keempat adalah tabel hasil KNN. Nah, untuk perancangan masukan terdiri atas 5 poin. Poin yang pertama adalah desain tampilan login, yang kedua adalah desain form halaman utama, dan yang ketiga adalah desain form data training, dan yang keempat adalah desain form data testing, dan yang kelima adalah desain form perhitungan. Nah, sekian dan terima kasih pemaparan hasil materi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Bu.